oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan ikatan iman. Walaupun beda suku, beda bahasa, beda budaya, tapi kita tetap satu, diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang kedua, saudara, bukan hanya dengan ikatan iman. Kita ini sesama warga Indonesia diikat dengan ikatan Indonesia. Kita bisa beda-beda suku, beda-beda bahasa, beda warna kulit, bahkan beda budaya, saudara. Dengan wilayah teritorial yang begitu luas, tapi kita diikat dengan satu ikatan Indonesia, saudara. Karena sebab belakangan ini ada sekelompok orang yang mendekati Lebaran di bulan Ramadan, bukannya makin sadar, malah makin gencar menyebarkan ujaran kebencian atas nama suku. Makin gencar menyebarkan ujaran kebencian rasisme, saudara. Bahkan kita sini udah bersatu, udah merdeka, udah menyatakan satu Indonesia, tapi ada yang mengkotak-kotakan. Bahkan belakangan ini ada yang menghina satu ulama besar yang punya jasa besar di timur dan tengah Indonesia, yaitu Al-Habib Sayyid Idrus Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Saking besarnya jasa beliau, saudara, sampai-sampai itu bandara yang ada di Palu dikasih nama-nama beliau. Saking besarnya jasa beliau terhadap dunia pendidikan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ada sekelompok orang yang dengan enaknya menghina beliau, merendahkan beliau, nggak tahu apa jasa beliau, yang membangun ratusan madrasah di Sulawesi. Di saat itu keadaan masih sulit, kendaraan masih sulit, jauh dari ibu kota, tapi beliau berjuang mencerdaskan rakyat Sulawesi, rakyat Maluku, dan Indonesia Timur dan sekitarnya, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang yang seperti ini menghina-hina ulama, menghina-hina pejuang kita, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Makanya kita nggak mau tahu nih, saudara. Kita nggak mau tahu. Kita minta supaya Fuad Pleret yang menghina daripada guru tua supaya dipenjara, dihukum seberat-beratnya, saudara. Setuju? Setuju? Karena kalau menghina guru tua bukan hanya menghina beliau, bukan hanya menghina keluarganya, tapi menghina masyarakat Sulawesi, saudara. Karena beliau guru di Sulawesi, menghina masyarakat Indonesia Timur, bahkan menghina bangsa Indonesia, bahkan menghina kami umat Islam, saudara. Makanya ini kalau nggak ditangkap nih yang model begini, ini yang bakal ngerusak kebinekaan kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya ini mau Lebaran, momentum untuk melawan musuh-musuh kebinekaan. Momentum untuk melawan musuh-musuh yang merusak silaturahmi anak bangsa. Momentum untuk melawan mereka-mereka yang menebar kebencian atas nama suku, rasisme, mengacak-ngacak negeri kita Indonesia. Saya mau tanya, kalau sampai Fuad gak di penjara, siap seret atau tidak? Siap seret atau tidak? Siap jebloskan ke penjara? Siap lawan musuh-musuh kebinekaan? Takbir! Takbir! Makanya kami atas nama markas, atas nama HRS Center dan atas nama Majelis Syuro DPP FPI mendukung penuh langkah pengurus besar Al-Khairat dan cabang-cabang Al-Khairat di dalam menuntut Fuad Pleret dan kawan-kawan agar dijebloskan ke penjara, agar menjadi efek jerah untuk yang lainnya, supaya tidak merusak kebinekaan, tidak seenaknya menghina ulama-ulama kita, dan tidak seenaknya mengajak-ajak bersatu. Udah menyatakan satu Indonesia, tapi ada yang mengkotak-kotakan. Bahkan belakangan ini ada yang menghina satu ulama besar yang punya jasa besar di timur dan tengah Indonesia, yaitu Al-Habib Sayyid Idrus Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Saking besarnya jasa beliau, saudara, sampai-sampai itu bandara yang ada di Palu dikasih nama-nama beliau. Saking besarnya jasa beliau terhadap dunia pendidikan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ada sekelompok orang yang dengan enaknya menghina beliau, merendahkan beliau, nggak tahu apa jasa beliau, yang membangun ratusan madrasah di Sulawesi. Di saat itu keadaan masih sulit, kendaraan masih sulit, jauh dari ibu kota, tapi beliau berjuang mencerdaskan rakyat Sulawesi, rakyat Maluku.